Ternyata nggak cuma di hari itu, Brigadir J memang sering masuk ke kamar Ibu Putri tanpa sepengetahuannya. Misteri makna behind the scene video klip terkenal memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Let's Go masih update kasus tentang Brigadir J dan Baradae. Nah, ternyata Brigadir J ini menurut info terbaru tuh nggak cuma sekali masuk ke kamar si Ibu P ini. Apakah sudah berkali-kali? Dan ini menurut keterangan para ajudan. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama kita bakal bahas bahwa Brigadir J ini memang beberapa kali masuk ke kamar Ibu P tanpa permisi. Brigadir J yang ternyata ditembak dari belakang, bukan tembak-tembakan. Yang ketiga, gelagat Komnas HAM yang waktu konferensi pers sembunyiin peta-peta CCTV. Lalu ajudan lainnya yang mengatakan bahwa semua ajudan diperlakukan sama, tidak ada yang spesial dari Brigadir J. Let's go kita bahas. Yang pertama, let's go mau bahas tentang ini nih. Nah, dari sini katanya Brigadir J itu sering banget pakai parfum dari sang istri pimpinannya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, menurut kuasa hukum dari pihak Ferdy Sambo ya, terutama dari kuasa hukumnya Ibu Putri, mengatakan bahwa Brigadir J ini ditegur sama teman-teman ajudannya. Kenapa? Karena pernah pakai parfum dari istrinya si komandannya. Ini kan kemarin kan para ajudan yang lainnya udah diperiksa sama kepolisian ya, dan dimintai keterangan tentang Brigadir J ini. Nah, di sini salah satu dari kuasa hukum Ibu P itu mengatakan bahwa pernah Joshua ini ditegur waktu pakai parfum Ibu P ini, Ibu Putri. Itu yang disampaikan oleh ADC, itu ajudan. Nah, pertanyaan dari Let's Go, kok tahu ini parfumnya Ibu Putri? Nah, yang pertama, apakah Brigadir J ini sama rekan-rekannya itu kucuk-kucuk masuk ke kamar pimpinannya? Kita sebelum berangkat pakai parfum dulu. Ini parfum Ibu P aja. Nah, dipakai parfum Ibu P, lalu ajudan yang lainnya, kamu ini nggak boleh pakai parfum. Janganlah sembarangan banget kamu pakai parfum. Atau apa seperti itu? Atau karena Ibu P ini kan parfumnya pasti parfum orang kaya ya. Parfum orang kaya itu kan mahal. Kalau saya biasanya ketemu bos, saya udah tahu tuh bos saya lewat karena parfumnya itu kecium. Berjam-jam nggak habis-habis baunya. Nah, saya hafal. Apakah ajudan-ajudannya ini karena sering bersama Ibu P, dia hafal parfum Ibu P. Jadi pas Brigadir J lewat, diciumin, kamu pakai parfum Ibu P? Itu kan parfum mahal. Emang kamu mampu beli? Bisa jadi. Ini pertanyaan murni ya, karena di sini di keterangan ini nggak dikasih tahu kejanggalannya apa gitu. Kejanggalannya apa mereka berdua posisinya lagi masuk ke kamar pribadinya ibu atau lagi di luar gitu. Karena parfum itu sepengalaman Let's Go itu parfum mahal itu kita taruh kalau nggak di kamar di dalam tas. Kalau di dalam tas pas lagi acara-acara kita pakai. Kalau di kamar itu sebelum kita pergi kita pakai irit-irit gitu. Nah, ini belum ada pernyataannya di sini. Kenapa sang temannya ini itu bisa mengatakan bahwa si Brigadir J itu pakai parfum ibu pimpinan gitu? Berarti kalau memangnya dalam kamar, si temennya ini ikutan masuk dong ke dalam kamarnya Ibu P. Nah, berarti harus ditanyakan juga ini. Ini pertanyaan nih. Tapi kalau ini bukan di dalam kamar Ibu P, melainkan memang hafal aroma bos, kenapa kamu bisa beraroma seperti ibu bos? Kamu pakai parfumnya nggak? Kalau Brigadir J bilang, enggak, saya nggak pakai parfumnya. Nalu. Kenapa bisa sama aromanya? Mungkin karena nyupirin Ibu P ya kan, di dalam mobil seharian aroma parfumnya bisa nempel ke baju kita gitu. Yang kedua, itu katanya Brigadir J pernah nodongin senjatanya ke Pak Irjen Ferdy Sambo. Gitu. Hal ini juga ditegur nih sama temennya. Katanya ditegur gitu. Kenapa kamu todongin senjata ke foto Pak Ferdy Sambo? Ke orangnya dong. Loh. Nah, negurnya nggak gimana, nggak dijelasin karena di artikel ini cuma negurnya doang gitu. Apa maksudnya Brigadir J ini nodongin pistol ke Pak Ferdy Sambo? Apakah penodongannya itu kayak di sini foto Pak Ferdy, dia di samping, terus dia nodongin senjata ini? Nah, pas nodongin senjata itu kan pasti ada kata-kata ucapan ya. Ini, kalaupun ini bercanda, misalnya Let's Go adalah seorang staff, mempunyai motif atau dendam pribadi, terus ada foto bos Let's Go nih di dinding, terus Let's Go todongin senjata. Nggak mungkin Let's Go diem aja todongin senjata. Pasti bukan teguran jadinya, melainkan pertanyaan. Let's Go, kamu ngapain nodong foto atasan kamu? Pasti bukan teguran dong, itu pertanyaan.
Tapi kalau dari artikel ini namanya ditegur, berarti dia menodongkan senjata sama mengatakan sesuatu. Kayak misalnya, menodongkan senjata, aku akan merebut parfum istrimu yang mahal itu. Baru ditegur, nggak boleh. Ngapa? Itu namanya maling gitu. Kamu nggak boleh ngambil-ngambil barang orang, itu ditegur. Nah ini pertanyaan ya, apakah teman-teman Let's Go ada yang merasa sama dengan Let's Go bertanya akan hal ini? Kata-kata teguran ini berarti Brigadir J mengucapkan suatu hal. Ini semoga bisa diungkap lebih oleh ajudan yang memberikan pernyataan tersebut gitu. Karena menurut Arman Hanis, siapa yang memberikan keterangan tersebut, beliau tuh nggak mau kasih tahu gitu, rahasia gitu. Pak Arman Hanis, siapa memberitahu keterangan ini? Ajudannya, oh rahasia, nggak boleh tahu. Nah, maksudnya rahasia karena ini takutnya malah diserang netizen ya. Netizen kan gitu. Kalau ada yang nggak setuju, kemarin konten Let's Go yang membela Ferdy Sambo, ini kan Let's Go mengatakan bahwa kalau dari sisi Ferdy Sambo ya, ceritanya kalau Let's Go jadi di posisi Ferdy Sambo, Let's Go akan mengutarakan hal ini gitu. Diserang netizen, dibilang, dibayar berapa kamu sama Pak Ferdy Sambo? Nggak gitu dong. Sama seperti ini, mungkin kuasa hukumnya mengamankan pihak ajudan ini supaya tidak dicerca netizen. Nah, ini kan jadinya, ingat nggak omongan bahwa pengancaman Brigadir J yang dilakukan dari bulan Juni gitu. Pengancamannya kan adalah apabila naik ke atas, kamu saya habisi. Nah, apakah itu ada hubungannya pengancaman yang diterima dari Brigadir J waktu saat dia menodongkan ke atasan, ke foto atasannya? Nah, apakah ini ada hubungannya atau enggak? Kalaupun nggak ada hubungannya, ya kita harus cari bukti baru. Tapi kalau ada hubungannya, berarti yang mengancam Brigadir J adalah siapa? Mungkin orang yang negur tadi, sampai berani dia negur Brigadir J. Ini mesti pertanyaan ya. Kemudian para ajudannya yang kemarin udah diperiksa, itu mengatakan bahwa semua ajudan itu diperlakuin sama. Nggak ada itu yang spesial-spesialnya. Ajudan-ajudan yang lain pun dikasih seragam, dikasih sepatu, kadang dibeliin apa-apa, diperlakukan sama gitu. Nggak ada istimewa-istimewanya menurut ajudan-ajudan lain. Tapi kok keterangannya beda dengan keterangan yang paling awal yang diutarakan oleh pihak Brigadir J, bahwa katanya ada kecemburuan. Atau cuman pihak Brigadir J aja yang GR nih? Karena apa? Karena salah satu alat bukti adalah keterangan saksi. Nah, apakah keterangan-keterangan dari ajudan-ajudan terdekat Brigadir J ini dan teman-temannya Brigadir J itu bisa dijadikan bukti untuk di persidangan bahwa kasus ini tuh lebih kemana? Apakah Brigadir J ini orangnya memang, atau dalam tanda kutip, memang salah karena dia sudah masuk melakukan pelecehan seksual dan lain-lain? Ataukah Brigadir J ini ada motif pembunuhan berencana di balik ini semua? Nah, ini harus diselidiki. Ataukah Brigadir J yang terakhir itu masuk ke kamar Ibu P dan Ibu P itu teriak, minta tolong. Ternyata teriak minta tolongnya karena ketahuan Brigadir J mau nyuri parfum lagi. Nah, dikiranya nggak ada Ibu P di dalam kamar, masuk ke dalam kamar pakai parfum, tiba-tiba Ibu P baru keluar. Tiba-tiba Ibu P kaget, terus melihat, tolong, Richard, tolong parfum saya mau diambil. Gitu. Nah, ini kurang tahu ya itu. Karena Let's Go pernah bahas teriaknya Richard tolong, itu aja. Baradae tolong gitu. Tolongnya tolong apa nih? Karena sedikit lucu ya. Kenapa Pak Polisi ngambil parfum dari atasannya? Ya memang parfumnya kayaknya parfum mahal, tapi lucu aja. Kemudian yang kedua kita bakal bahas kejanggalan bahwa Brigadir J ini ternyata bukan ditembak-tembakan tapi ditembaki dari belakang. Nah, tepatnya dari bagian belakang kepala. Di sini jenazah Brigadir J diautopsi ulang sama ahli forensik dan juga pengawas dari keluarga Brigadir J. Salah satu temuan ini, menurut artikel ini ya, itu nggak adanya otak di dalam kepala belakang Brigadir J gitu. Terus ditemukannya juga retak-retakan gitu. Nggak ditemuin otak di dalam bagian belakang kepala gitu. Katanya ini kan dengan ahli-ahli forensik itu kan dibuka kepalanya, terus dilihat ternyata dalamnya nggak ada otaknya gitu. Waduh, ini saya kaget ya. Ternyata ada ya kasus kayak gini, dibuka kepalanya dalamnya nggak ada otaknya gitu. Saya kira ini cuma istilah kalau orang-orang berbuat bodoh gitu. Kamu nggak ada otaknya kamu gitu. Ternyata beneran nggak ada. Kemudian ada dugaan bahwa ini ditembak dari belakang. Nah, tembakannya itu tembakan dari belakang kepala sampai tembus ke hidung gitu katanya. Ini katanya ada lubang disonde kayak ditutup alat gitu dari belakang sampai ke depan. Harusnya kan kalau pakai disonde itu dokter-dokternya kan disonde dari lubangnya harusnya itu nembusnya ke mata gitu. Jadi di sini kayak masukin di stick gitu, stick kecil.
Harusnya kalau lubangnya di sini itu nembusnya ke mata, tapi enggak, ini malah nembusnya ke hidung gitu. Nah ini dia menurut Pak Kamarudin Simanjuntak, ini tuh yang sangat janggal gitu. Karena kalau ini tembak-tembakan, pasti kan nggak ada kayak tusukan atau lubang dari belakang gitu, berasa kayak ditembak dari belakang. Ini yang menurut Pak Kamarudin Simanjuntak tuh bahwa, nah kan bener, itu kan bener kan teori saya bahwa ini tuh pasti bukan tembak-tembakan, pasti ditembaki gitu. Karena kalau tembak-tembakan kan pasti tegak lurus gitu. Ini kok ceng dari atas langsung sedikit ke bawah gitu. Curiganya ini bukan karena peluru gitu. Tembak-tembakannya harusnya depan-depanan apa belakang-belakangan nih? Apa mereka tembak-tembakan madep-madep belakang? Nah, itu yang menjadi keraguan lagi di mata Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum dari Brigadir J. Lalu ada juga luka di bagian bahu nih. Nah, luka di bagian bahu nih katanya sih, menurut pihak yang melakukan otopsi itu kayaknya sedikit nggak mungkin bahwa luka di bagian bahu itu akibat peluru. Karena kalau peluru itu pasti nggak bakal robek dagingnya. Nah, ini terlihat di bagian bahu itu kayak robek gitu. Ini masih belum dijelaskan bahwa karena senjata-senjata atau apa gitu. Senjata, kalaupun karena senjata-senjata, karena senjata apa? Nah, ini belum dijelaskan secara lebih lanjut. Let's go nggak mau berasumsi karena apa? Karena diciduk. Let's go diciduk gimana? Kayak hal ini, pihak dari kuasa hukum Ibu Putri sama Ferdi itu ingin melaporkan ketika ada beberapa pihak yang membuat asumsi-asumsi liar mengenai kasus Brigadir J gitu, termasuk dari pihak keluarga Brigadir J dan kuasa hukum Brigadir J gitu. Jadi pihak Ibu P ini kan mengatakan bahwa janganlah sebagai pengacara itu ngomong yang aneh-aneh gitu, ngomongin ada pembunuhan berencana, ngomongin ada pakai senjata gitu. Kalau sebagai pengacara itu ngomong sesuai bidang hukumnya aja gitu. Apalagi kita media massa ya, wawancara yang expert aja, jangan yang abal-abal gitu loh. Ketika media-media wawancara yang expert di bidangnya, kayak sekarang ada polisi, ada kuasa hukum, terus ada ahli forensik, terus ada Komnas HAM. Nah, dari semuanya ini, media tuh wawancarai bagian-bagian expert. Bat-batnya beda. Bat-batnya beda. Omongannya, kepolisian bilang CCTV mati dan CCTV nggak mati. Lalu Kamarudin Simanjuntak selaku expert hukum mengatakan bahwa ini ada tindakan pembunuhan berencana. Kalau ini dibantahkan, tapi dari otopsi ulang, ahli-ahli forensik bilang bahwa ini kayaknya tembakan bukan ditembak-tembakan, tapi melainkan ditembak dari kepala bagian belakang. Lalu Komnas HAM yang lagi bukain peta, mau jelasin tentang CCTV, tiba-tiba ditutup lagi karena apa? Karena takut ada nomor telepon gitu. Nah, ini dari expert-expert aja bingung nih, tidak sinkron expert-expertnya. Apalagi kita masyarakat biasa yang mempertanyakan kredibilitas expert-expert ini. Loh. Kemudian dari Komnas HAM yang kalian ingat dibukain CCTV, penjelasan tentang CCTV ini tiba-tiba ditutup lagi. Nah, katanya dia tuh ditutup gara-gara ada nomor handphone dari pihak keluarga Brigadir J gitu. Jadi kan Komnas HAM tuh buka peta ya, itu kayak peta itu menjelaskan tentang CCTV dan menjelaskan tentang konferensi pers tentang kasusnya Brigadir J, ada CCTV-nya di mana aja, perjalanan dari Magelang ke sini kemana aja, berapa aja gitu. Waktu-waktunya, nah ternyata cepet banget tuh, baru dibuka, ditutup. Kan kayak mainan saya waktu SD ya, di sini deh, aku punya naga nih, mana? Iya, nggak boleh, coba lihat ini latih. Nah, gitu. Kayak mainan saya waktu SD ya, dibuka barang bukti tapi cepat ditutup gitu. Padahal biasanya kalau Komnas HAM ataupun pihak-pihak kepolisian buka barang bukti itu lama, biarin media sorot dulu baru ditutup. Nah, katanya kenapa ditutup cepat pihak Komnas HAM ini karena ada nomor HP dari Brigadir J gitu, dari pihak Brigadir J. Nah, pertanyaannya kenapa nomor HP ini nggak disensor aja, Pak? Pas dibuka terus sadar bahwa ternyata ada nomor HP nih, tutup. Maaf, media jangan di-record dulu karena ternyata di sini nomor HP-nya, kasih saya waktu 1 menit dulu buat tutup nomor HP atau atau data-data penting yang nggak perlu media liput dari peta ini. Setelah 5 menit baru kita buka lagi, oke? Kan bisa. Wawancara sih oke. Daripada ya ternyata ada nomor HP keluarga pihak Brigadir J ditutup. Nah tuh malah kenapa ditutup cepet, belum lihat gitu. Belum lihat apa sih yang diomongin sama sini, bener nggak nih? Nah belum lihat. Harusnya sih ada pernyataan seperti itu ya. Kalau ada pernyataan seperti itu, let's go masih, kita masih nungguin dah. Wartawan tuh udah nungguin berjam-jam itu nggak apa-apa. Let's go mantan wartawan loh, nungguin acara-acara kayak itu tuh lebih dari 2 jam. Nah, menurut kalian gimana sih tentang kasus Brigadir J ini? Nah, let's go, pertanyaan-pertanyaan let's go yang paling awam ya, yang paling banyak terjadi adalah teguran apa yang diomongin sama temennya Brigadir J ini ke Brigadir J? Apakah teguran atau pertanyaan? Kalau udah teguran, berarti ini nggak cuma sekali 2 kali Brigadir J melakukan hal ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, bahwa para expert, ahli forensik setelah diotopsi ulang, juga bahwa ini ada tembakan dari belakang dan ada mungkin
bukan peluru yang menghancurkan dagingnya, melainkan bisa berasumsi senjata-senjata atau apa. Nah, ini juga pertanyaan. Komnas HAM yang tutup peta, lalu sepertinya Komnas HAM ini sekarang malah diragukan juga sama warganet dan netizen karena kok gak gamblang banget ya. Kayaknya Komnas HAM ini cuman sebagai tameng Polri aja nih gitu. Sebagai jubir Polri aja nih untuk ngomongin apa yang seharusnya dia omongin gitu. Menurut kalian gimana tentang kasus ini? Coba komen jadi Let's Go. Let's Go udah buatin playlist buat kalian yang pengen lihat seluruh rentetan kronologi mudah tentang kasus Brigadir J ini. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi ya. Bye. Misteri makna behind the scene video klip memiliki tapi tetap sopan.